dan growth mindset untuk menghadapi pandemi sekarang, Pak? Oke. Silakan, Pak. Pertanyaannya menarik. Saya lanjutkan di pemaparan selanjutnya. Begitu ya, Pak Joni Oke, ya mungkin pending ya. ya. Ya, Boleh, pending. Silakan. oke. Silakan, Pak. Dari Alex Nah, ya, dia pending. pertanyaannya Alex nih, bagusan mana sih Pak kalau di pandemi sekarang gitu ya? Di pandemi sekarang jelas masih growth mindset ya Alex. Kenapa kok growth mindset gitu ya? Nih, kalau saya punya pertanyaan seperti ini, are you an entrepreneur? Ini benar atau salah teman-teman? Kalau yang merasa benar, ketik benar. Kalau yang merasa salah, kira-kira pertanyaan apa yang menurut teman-teman seharusnya benar untuk menanyakan apakah orang ini sudah punya mindset uh, uh, growth, atau growth itu akan nanti akan connect ke entrepreneurial mindset gitu ya teman-teman. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, kira-kira salah atau benar? Silahkan sampaikan di chat Zoom. Saya akan coba baca. Kalau salah, langsung kasih. Kira-kira pertanyaannya yang benar tuh harusnya begini, Pak. Gitu. Ayo, ada nggak? Oke. Silakan. Boleh dijawab, ditulis di chat. Benar. Oke. Vivi menjawab benar. Terus yang lain, kalau ada yang berpikir nggak kira-kira pertanyaan ini benar atau salah? Silakan. Benar. Oke. Benar, benar, benar. Nggak benar, nggak salah. Nih, saya pengen tahu nih, Charlie, boleh deh unmute ya. Kira-kira menurut Charlie kenapa nggak benar dan nggak salah, Charlie? Charlie boleh Karena open. Ya. ya gak benar gak salah gitu. Emangnya kenapa kalau salah gitu kan? Oke. Terus nih, ada lagi nggak? Oke. Kalau kalian sedang pingin tahu nih, apakah teman-teman ada di mindset yang mana nih, growth atau fix, atau sudah punya entrepreneurial mindset yang akan saya sampaikan selanjutnya. Pertanyaan kuncinya bukan are you an entrepreneur or not. Even entrepreneur maybe don't have any entrepreneurial mindset. Pertanyaan yang benar adalah how entrepreneurial are you? Ya, how entrepreneurial are you? Segimana sih kamu merasa dirimu udah bisa jadi seorang entrepreneur dengan mindset yang kamu punya? Nih, growth mindset akan bersambung gitu ya, akan bersinambungan dengan entrepreneurial mindset, di mana ketika teman-teman merasa entrepreneurial mindset itu akan nyambung kemana sih Pak gitu. Step-stepnya gimana? Ini ada 5 step teman-teman. Creates value, change agent, resourcefulness and uncertainty, opportunity, and effectuations. Tapi modelnya gimana Pak? Nah, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman ya. Membangun entrepreneurial mindset dengan 5 poin ini tadi ya. Yang pertama, creates value. Siapa yang di sini bisa memberikan pengertian? Saya akan lewat chat Zoom deh. Saya akan banyak interaksi lewat chat Zoom ya teman-teman. Siapa yang bisa memberikan pengertian apa itu value? Ya, silakan diketik. Ketik aja. Saya nggak akan mandang benar, nggak akan mandangkan salah. Jadi ini adalah point of view gitu ya. Ya, Erika, value adalah nilai. Lalu nilai adalah value. Oke. Harga, terus sesuatu yang berharga, nilai yang dapat diberikan. Ada Pak, nilai pemberian nilai pada suatu barang. Oke. Agar menjadi berharga. Iya. Nilai. Ya. Oke. Jawaban teman-teman tadi oke, gitu ya. Jawabannya sudah mendekati benar gitu. Creates value secara keseluruhan memang adalah memberikan nilai, tapi nilai seperti apa yang dimaksud bagi seorang yang punya entrepreneurial mindset, gitu ya teman-teman. Nilainya ini adalah nilai yang
nilai tambah yang bisa menyebabkan ada pembeda dengan orang lain, dengan hal-hal yang sebelumnya sudah ada, sehingga teman-teman bisa semakin unggul dibanding yang lain, gitu ya. Creates value ini jadi secara entrepreneurial gitu ya, secara entrepreneur sebenarnya adalah nilai tambah secara ekonomik kalau kita bicara dari sisi bisnis. Tetapi dalam pembelajaran kami, value itu sesuatu yang bisa menjawab sebuah masalah berupa solusi yang ada nilainya dan memang berguna untuk masalah tersebut. Apakah itu nantinya akan dikomersialisasikan atau enggak, itu adalah urusan ke belakangnya gitu ya teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah bisa sensing, sudah bisa merasakan masalah yang ada di sekitar teman-teman, problemnya sudah tahu, solusinya pasti kebanyakan akan tahu gitu. Pemikiran solusi ini bukan sesuatu yang sangat simpel ya. Kayak contohnya, ketika teman-teman tahu di sini sudah pada pasti ini ya, sudah pasti lancar menggunakan Gojek ya. Sudah pasti lancar kan ya menggunakan Gojek ya. Value-nya waktu pertama kali Gojek berdiri masih dalam bentuk call center, value apa yang dia tawarkan teman-teman? Yuk, ada yang tahu nggak? Boleh chat di Zoom nih. Ada yang tahu nggak value apa nih? Apa yang ditawarkan sama Gojek waktu pertama kali masih bentuk call center, belum aplikasi yang masif seperti sekarang? Ayo, ada yang tahu? Memberi kemudahan. Oke, Angela, memberi kemudahan. Terus ada lagi nggak? Ada yang tahu? Pelayanan ojek. Saya suka tertarik sebenarnya sama mahasiswa-mahasiswa yang kalau jawab nih di Zoom chat pakai tanda tanya lagi gitu. Iya, iya. Kemudahan dalam mencari layanan ojek. Yes, itu value-nya. Kemudahan dalam mencari layanan ojek. Dulu sebelum zamannya ada Gojek, kalian kalau cari, mungkin kalian, saya kurang tahu ya, apakah ini jadi generation gap apa enggak ya. Tapi kalau dulu cari ojek itu teman-teman harus ke pangkalannya. Setelah itu negosiasi, baru kita naik. Nggak ada harga fixnya gitu. Tetapi zaman itu Gojek sudah bisa langsung memberikan harga pasti dan tanpa harus ke pangkalan, ojeknya yang datang ke rumah. Konsepnya seperti itu. Itu adalah value yang diberikan oleh Gojek. Nah, sesimpel itu sebenarnya gitu, sesimpel memberikan harga pasti dan mendatangkan ojeknya ke rumah, itu sudah jadi value gitu. Kadang-kadang di sini di entrepreneurial mindset, teman-teman bikin value-nya ya misalnya kalau di BMC itu ada satu blok namanya value proposition ya, di bisnis modal kanvas ya teman-teman. Itu ada satu blok namanya value proposition, value-nya dimasukin semua yang keren-keren. Tapi dalam eksekusinya tidak menunjukkan value-nya sama sekali gitu. Jadi ketika kalian creating value ini tidak harus kok yang sangat keren, yang sangat fancy gitu. Nggak perlu, tetapi bikin value yang simple tapi memang berdampak, it's better daripada kalian bikin fancy yang sangat-sangat luar biasa fancy gitu value-nya. Terus nggak ada yang tertarik karena memang tidak dianggap menyelesaikan permasalahannya siapapun gitu teman-teman. Oke, yang kedua, Pak, maaf ya. Pak, ada pertanyaan nanti siapa tahu kelewatan dari Jonanto ya. Pastinya mengubah mindset itu susah, nggak instan Pak. Nah, gimana tipsnya supaya bisa mengubah mindset yang salah, apalagi untuk orang yang keras kepala Pak? Oke. Nah, ini menarik nih Pak. Faktanya, bahkan nggak tahu ya, saya kurang tahu kalau di Universitas Internasional Batam nih seperti apa nih. Kalau di kampus saya Pak, anak-anak yang keras kepala nih biasanya sudah bertahan dengan prinsipnya. Saya adalah orang yang benar, cara yang saya ambil sudah benar. Tetapi ketika kita temukan dengan banyak orang, dengan banyak sudut pandang,
mereka akan berubah sendiri. Gitu ya. Iya. Jadi teman-teman, mumpung masih kuliah nih, apalagi ini berhubungan dengan Kampus Merdeka ya Pak ya. Kampus Merdeka Yes. ini program yang menarik loh. Saya kebetulan mata kuliah saya ada Pak yang masuk ke PMMDN. Eh, Mhm. Terus mahasiswanya datang itu ternyata dari Makassar, dari mana lagi ya? Saya kemasukan ada sekitar 7 sampai 8 anak di mata kuliah saya. Point of view-nya jadi semakin lebar. Orang-orang itu punya cara pandang yang berbeda terhadap setiap masalah. Dan cara pandang ini belum tentu salah. Bisa jadi pola pikir yang teman-teman lihat nih, pola pikir yang teman-teman lihat sudah terasa benar nih, ternyata ada hole-nya, ada bolongannya gitu, ada sesuatu yang miss di sana. Tapi kita nggak tahu yang miss itu apa. Tetapi setelah kita ngobrol ngalor ngidul ke sana cari inspirasi di A, cari inspirasi di B, ada nih ketemu, ada yang miss di situ. Jadi jangan ragu untuk ngobrol, dapetin berbagai macam sudut pandang sehingga teman-teman bisa tahu yang kira-kira yang cocok yang mana kayak gitu. Oke, Oke. terjawab Terima kasih, Pak. Julnando. Oke, Oke, Pak. saya lanjut ya ke cara kedua dalam Silakan. pembangunan entrepreneurial mindset, yaitu change agent. Change agent itu apa sih, Pak? Change agent itu ya kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia adalah agen perubahan gitu ya, teman-teman. Tetapi agen perubahan seperti apa sih yang eh, dimaksud dalam entrepreneurial mindset ini gitu? Jadi agen perubahan yang dimaksud adalah agen perubahan yang teman-teman bisa memberikan inovasi, bisa memberikan masukan-masukan terhadap sesuatu yang sudah ada atau bahkan belum ada untuk terus dikembangkan dan selalu menambah value-nya itu tadi. Jangan ragu teman-teman. Kita itu ada satu ini ya, satu kegiatan besar ya. Kalau di UC itu ada yang namanya cross mentor. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang punya project kita temukan langsung dengan praktisi-praktisi, kita temukan langsung dengan orang-orang yang ada di bidangnya gitu, yang memang baik dalam penyelesaian masalah dalam bidangnya gitu ya. Di situ ada yang sampai ya ternyata aku selama ini stepku itu kurang tepatnya di sini ya. Aku ngerasa kok aku kurang pintarnya di sini. Tetapi itu adalah sebuah cara untuk menambah value dan teman-teman bisa berinovasi di situ. Jadilah agen perubahan untuk solusi-solusi yang mungkin sudah ada gitu. Misalnya kalian nggak kebayang, siapa tahu tahun ke depan fintech itu sudah nggak scan QR lagi. Fintech itu sudah nggak perlu pakai internet untuk membayar, bisa pakai mode-mode lain gitu. Itu adalah sesuatu yang masih bisa dikembangkan gitu di change agent. Dan menjadi change agent itu susah Pak, betul. Jadi change agent itu susah. Bentuk-bentuk inovasi itu sekarang sudah sangat banyak. Lalu apakah memungkinkan masih jadi bisa inovasi? Bisa kok, banyak kok yang berkembang, gitu ya. Lately baru minggu ini Jeff Bezos dari Amazon ngasih pendanaan di seri B, di Liga Seri B untuk startup di Indonesia namanya Ula. Ula itu apa? E-commerce. E-commerce di Indonesia kurang banyak apa? Ada Shopee, ada Tokopedia, ada apa semuanya banyak sekali. Tapi kenapa kok Jeff Bezos ngasih ke sini? Dan nilainya nggak main-main, teman-teman. 87 juta US dollar. Which is itu kalau diubah ke rupiah 1,2 triliun. Ya. Pendananya untuk apa? Karena dia bisa menunjukkan nih poinnya pentingnya untuk mentransformasi secara digital bentuk-bentuk pertanian yang sudah ada untuk e-commerce memotong distribusinya gitu ya. Jadi supaya nggak ada permainan lagi kayak apa itu semuanya. Dan itu nilainya dia main di seri B, baru seri B ya, belum naik lagi gitu ya. Dia udah lewat seri A, udah dapat pendanaan yang besar. Masuk ke seri B dia dapat lagi 87 juta US dollar dari Jeff Bezos dan tim venture capital. Ya. Jangan ragu untuk memberikan poin penting gitu ya. Kalau saya dulu waktu kuliah,
sedikit menghilangkan rasa sungkan gitu. Ketika ada teman saya yang presentasi dan saya merasa nggak cocok, saya akan langsung to the point tanya. Apalagi kalau sudah di strata 2, di S2, semakin tajam kami memberikan masukan gitu, biasanya akan semakin seru perdebatannya. Tetapi bukan perdebatan itu yang kami nikmati, tetapi cara pandang banyak orang nih, gitu ya. Tim marketing tidak mungkin memandang dirinya hanya dari sisi marketing, tapi juga melihat dari sisi konsumen. Ya, itu adalah change agent. Jadi gimana caranya teman-teman bisa mengubah dan memberi inovasi terhadap hal-hal itu sehingga banyak semakin bisa memberikan value pada sesuatu yang teman-teman sedang geluti, gitu ya teman-teman. Oke. Lalu yang ketiga adalah resourcefulness dan uncertainty. Ini poinnya yang tadi saya bilang dalam timeline itu, kenapa kok banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa secara kita duga-duga. Uncertainty itu jelas adalah sesuatu yang siapa sih yang bisa menduga hal yang akan terjadi selain dukun. Itu pun dukun juga belum tentu 100% benar. Masih ada salahnya nih dukun nih gitu. Tetapi kalau kita sudah punya resource-nya gitu ya. Resource nih apakah hanya sumber daya alam, Pak? Enggak. Kalian sedang berkuliah, mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya, mengumpulkan jejaring, mengumpulkan networking, itu adalah resource, teman-teman. Kalian, kita nggak pernah tahu ya, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, akan ada urusan apa gitu ya, yang akan terjadi di kita, sehingga membutuhkan teman kita yang sekiranya dulu kita anggap, nggak lah ngapain aku butuh dia, ngapain aku berteman sama dia. Ya, kalian lagi mau bikin project nih, Pak, saya mau bikin bisnis nih, harganya nilai projectnya nih 1M. Terus ternyata teman-teman kalian ngerasa susah cari investornya. Tapi ada satu teman kalian yang kalian ternyata secara nggak duga-duga malah adalah orang yang sebenarnya cocok, eligible, dan cocok untuk jadi partner kalian dan bisa mendanai itu. Kita nggak akan pernah tahu siapa yang jadi resource kita. Entah itu secara manusia, entah itu secara financial, entah itu secara properties gitu ya. Hal-hal ini akan saling berhubungan. Ketika teman-teman akan menghadapi sebuah ketidakpastian, ya teman-teman harus siap dengan berbagai macam sumber yang sudah ada di teman-teman semua. Oke, sebelum saya lanjut ke yang keempatnya, ada pertanyaan dari Alexander nih. Apakah orang yang tidak bisa menerima masukan atau perubahan termasuk dalam fixed mindset atau growth mindset? Orang yang tidak bisa menerima masukan atau perubahan termasuk dalam fixed mindset atau growth mindset. Jelas di fixed mindset ya, Alexander. Orang yang tidak menerima masukan itu kalau kita ada di ciri-cirinya fixed mindset, itu ada di ciri-ciri yang pertama gitu loh. Ingin selalu terlihat cerdas gitu. Jadi dia merasa point of view-nya dia itu sudah benar. Sudah, cukup dengarkan opini saya, dan opini saya itu adalah opini yang paling benar. Opinimu itu salah, enggak masuk di saya. Gitu, Alexander. Saya terbuka gitu ya, maksudnya saya dengan mahasiswa saya itu ketika saya sedang menyampaikan materi seperti ini pun saya akan langsung, kalau misalnya ada yang merasa kurang pas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung gitu. Karena saya ngerasa point of view saya juga belum terlalu lengkap gitu. Point of view saya bisa jadi ketika saya membahas sesuatu hal gitu ya yang berhubungan dengan kebudayaan. Point of view saya adalah point of view Jawa Timur. Hal itu berbeda dengan point of view orang yang dari Jawa Tengah atau dari Jawa Barat atau mungkin dari Sumatera gitu ya. Kayak sekarang gitu misalnya. Bagi saya keluar negeri itu susah gitu. Tapi buat teman-teman yang di Batam, loh kenapa susah? Tinggal naik ferry loh saya kalau mau ke Singapura. Kenapa kok keluar negeri itu jadi sesuatu hal yang sangat susah gitu ya. Itu adalah point of view itu nggak salah dan nggak benar. Cuma tergantung implementasinya seperti apa. Tetapi orang yang susah untuk menerima point of view dan opini orang lain itu adalah biasanya orang-orang yang ada di fixed mindset. Bukan orang-orang yang di growth mindset. Ya. Oke.
Saya akan lanjutkan Dama? ke, ya, silakan Pak. Maaf Pak Dama. Mungkin kalau bisa diperjelas lagi, apakah orang fixed mindset itu nggak bisa jadi seorang entrepreneur, Pak? Orang yang fixed mindset itu apakah nggak bisa jadi seorang entrepreneur? Jawabannya, kalau entrepreneur as a subject, Pak. Entrepreneur as a subject or slash ya atau garis miringnya adalah businessman, bisa Pak. Bisa. Tetapi apakah itu tadi yang saya bilang di awal, setiap entrepreneur itu belum tentu punya entrepreneurial mindset gitu loh. Entrepreneurial mindset ya. Jadi teman-teman kalau mau jadi seorang entrepreneur ya harusnya punya entrepreneurial mindset gitu. Apa yang teman-teman yakini itu kalau misalnya didukung data dan datanya lengkap dan benar dan memang support terhadap keputusannya teman-teman, it's okay. Tapi kalau data ini tadi cuma yang sekedar teman-teman cari dan demi memuaskan keinginannya teman-teman, ya itu bukan sesuatu yang baik untuk jadi seorang entrepreneur gitu. Kalau di mata kuliah project kami, penggalian data aja itu setengah semester, Pak. Jadi untuk mencari trennya, mencari segala sesuatunya itu ada di setengah semester sebelum mereka benar-benar menemukan bisnis model yang masih bisa diubah setelah jadi. Jadi itu sesuatu pencarian data dan itu mindsetnya itu ya itu tadi sebenarnya ketika teman-teman mencari data tuh udah langsung ketemu nih teman-teman sebenarnya sudah growth mindset di situ karena teman-teman berarti akan menerima banyak opini dan masukan dari orang lain dan data-data yang berbicara kayak gitu. Oke. Siap Pak. Oke. Lanjut. Saya lanjut ke poin keempat ya Pak Joni. Iya, silakan Pak. Oke. Poin keempat adalah opportunity. Seorang yang punya entrepreneurial mindset itu biasanya sudah punya mindset opportunity. Dia sudah tahu peluang-peluangnya. Seperti apa peluangnya? Saya tunjukkan. Opportunity itu ada matriksnya loh, teman-teman. Nggak cuma unsolved matrix, nggak cuma BCG matrix, tapi opportunity ini ada matrix nih. Ini dilihat dari sisi seorang produsen, dari sisi seorang pengusaha. Permintaannya sudah ada, tetapi belum ada nih yang menawarkan jualan ini tadi. Berarti teman-teman akan masih mencari opportunity discovery. Tapi kalau penawarannya sudah ada, permintaannya sudah ada, itu namanya opportunity recognition. Ketika permintaannya belum ada, tapi penawarannya juga belum ada, opportunity creation. Dan orang yang punya penawaran tetapi belum punya permintaan untuk value-nya itu namanya opportunity seeking. Dari 4 kuadran ini kira-kira menurut teman-teman yang paling bagus opportunity yang mana nih? Coba di chat Zoom. Coba di chat Zoom. Di antara 4 kuadran ini, opportunity discovery, creation, recognition, dan opportunity seeking, yang menurut teman-teman yang bagus yang mana nih? Opportunity recognition. Ada lagi yang punya pemikiran lain selain opportunity recognition, opportunity discovery? Oke. Ketika seperti ini teman-teman, seorang yang punya entrepreneurial mindset akan memukul rata sebenarnya. Opportunity-nya ini bisa kok, kita bisa ada di semua opportunity ini. Opportunity semua ini berguna untuk kami, gitu loh. Ketika ada orang yang ada permintaannya, tetapi belum ada yang pernah menawarkan, ya ayo, nggak apa-apa, ayo kita opportunity discovery. Pertama kali adanya vaksin COVID ya karena ada opportunity discovery di situ. Ada yang oke, berarti COVID nih penawarnya adalah vaksin gitu teman-teman. Tetapi kalau di opportunity recognition,
Penawaran sudah ada, permintaannya sudah ada. Ini biasanya rame nih. Kalau di bisnis ini biasanya adalah red ocean kita ngomong. Sesuatu yang berdarah-darah. Tetapi apakah ini buruk? Enggak. Teman-teman bisa kok berdiri di red ocean, memberikan value secara baik. Value added-nya ini baik dan kuat sampai teman-teman bisa keluar dari red ocean dan masuk ke blue ocean. Lalu di opportunity creation, nah ini penawarannya belum ada dan permintaan belum teridentifikasi. Ini biasanya yang akan leading teman-teman ke radical service, ke radical innovation, ke radical innovation. Ya, sama seperti pertama kali Gojek berdiri nih, nggak ada waktu itu yang kepikiran pingin ada yang namanya call center buat manggil ojek ke rumah. Dulu ya ojek kalau kita pingin yang bisa datang ke rumah ya udah ojek langganan. Yang punya nomor telepon kita ya udah dia yang punya kita yang punya nomor telepon dia ya udah kita telepon, bang jemput ya depan rumah. Dulu nggak ada yang kepikiran gitu. Tapi kenyataannya berkembang gitu teman-teman. Lalu opportunity seeking, permintaan belum teridentifikasi tapi penawarannya sudah ada. Sudah ada perusahaan nih yang menawarkan, tetapi permintaannya masih orang-orang masih berpikir untuk beli. Biasanya barang-barang yang seperti ini adalah barang-barang yang cepat datang dan cepat hilang. Kalau di dunia bisnis gitu ya. Tetapi apakah ini bisa diubah Pak jadi ke satu opportunity creation atau mungkin opportunity recognition? Bisa. Adds a value, creates a value. Gitu ya. Nah, opportunity ini akan berhubungan dengan 3 lingkaran ini, teman-teman. Ya. Kita ketika encourage mahasiswa untuk memulai project bisnis, kita biasanya akan berpacu pada 3 lingkaran ini. Resources, B itu consumer problems, needs, wants, and expectation, dan C-nya trends and potential innovation. Sorry, oke, saya jawab dulu ya. Jadi radical innovation itu apa ya, Pak? Radical innovation itu inovasi yang sebelumnya itu nggak pernah terpikir oleh teman-teman. Tiba-tiba itu ketika muncul, jadi, oh iya ya, aku ternyata butuh. Dulu nggak pernah kepikir yang namanya, apa ya, kalau kita bicara radical innovation. Ya paling gampang sebenarnya adalah Gojek gitu ya, Gojek adalah fenomena. Dulu nggak pernah ada orang kepikiran bisa ada yang namanya restoran mendaftarkan, terus habis itu kita kalau pesen tinggal pencet, kirim ke rumah, nggak ada. Dulu kalau orang mau make delivery, kalau mau delivery McD ya McD doang, KFC ya KFC doang, dan itu nomor call centernya sudah ada. Terus sekarang tiba-tiba ketika Gojek muncul, semua orang oh iya ya ini yang dulu aku butuh, aku pingin gitu. Padahal kita nggak dulu waktu dulu belum ada Gojek ya hidup santai aja, masih bisa kok hidup kayak gitu. Tanpa perlu kepikiran, tanpa perlu memaksakan diri harus ada Gojek di situ. Nah, kembali ke lingkaran ini ya, teman-teman. Your resources ini sebenarnya adalah visibility. Jadi lingkaran A ini biasa kita sebut feasibility loh, kelayakan. Jadi apakah memang resource-nya ini kita punya segalanya itu dalam kondisi yang layak gitu ya. Lalu di lingkaran yang warna abu-abu adalah consumer problems, needs, wants, and expectation. Itu biasa kita sebut desirability. Apakah kita yakin ide kita ini banyak yang mau gitu ya. Dan yang di lingkaran merah, trends, potential, and innovation, ini adalah viability. Ketika kita sudah mengeksekusi, apakah ini masih bisa berjalan dengan baik dan terus kita kembangkan? Atau ini hanya bisnis yang sifatnya 2 bulan, 3 bulan ramai, setelah itu selesai. Nah, teman-teman ketika punya entrepreneurial mindset, ngerasa butuh untuk start bisnis, perhatikan 3 hal ini. Ada visibility di situ, ada desirability di situ, dan ada viability di situ. Ketika viability, benchmarking aja nggak apa-apa. Buka aja, kita akan observasi nih. Pak, saya mau buka ayam geprek yang begini-begini, yang punya value-nya itu ayamnya bisa milih potongan. Jelas ya, tandingan kalian geprek bensu berarti ya.
Tetapi apakah itu viability ya dicek gitu, teman-teman. Oke. Ini adalah 3 lingkaran yang kami saya ngomong adalah ini lingkaran yang sangat penting ketika teman-teman sedang ideasi, ketika mau melakukan bisnis, sehingga nggak cuma bisnis gitu, dalam hal-hal ini berkelanjutan ini, apakah ada di situ teman-teman mampu untuk memikirkan ide yang bisa hasil dari singgungan 3 hal itu tadi, visibility, desirability, dan viability. Nah, poin yang terakhir adalah effectuation. Apa effectuation itu? Effectuation itu secara teoritis adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh penulis buku terkenal, tapi ini diterbitkannya via jurnal, bernama Sarah Sarasvati. Ada 5 prinsip yang ada di effectuation. Yang pertama adalah bird in hand principle. Start with who you are, what you know, and whom you know. Kalian identifikasi diri dulu kalian, dan apa yang kalian tahu, dan siapa yang kalian tahu. Ini adalah masa-masa ketika teman-teman sudah mulai ngumpulin network. Kumpulkan sebanyak-banyaknya network, jalin relasi dengan baik, sehingga teman-teman punya bird in hand ini cukup banyak, gitu ya. Lalu yang kedua adalah affordable loss principle. Pastikan kalian bisa menghitung kerugian yang akan kalian tanggung seandainya ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Hitunglah segalanya. Bukan hanya mengenai uang, tetapi masalah waktu, masalah uang, masalah usaha kalian untuk nyampe ke situ. Hitunglah semuanya. Apakah sebanding dengan hasilnya yang akan kalian dapat di kemudian hari, gitu teman-teman. Crazy Guild Principle. Crazy Guild itu kalau kita lihat adalah selimut yang dibentuk dari banyak kain perca. Mereka itu terjahit dan dijadikan satu oleh benang-benang, dan ini jadi sesuatu yang penting juga untuk teman-teman pelajari. Ketika teman-teman sedang kuliah gini, atau siapa nggak butuh teman dari jurusan lain? Ya, ini rata-rata dari jurusan manajemen ya, betul ya? Betul ya, Iya, Pak. jurusan manajemen ya. Jurusan manajemen itu kan ada mata kuliah accounting, ada mata kuliah keuangan. Mungkin teman-teman kalian yang di jurusan-jurusan itu yang malah bisa bantu teman-teman untuk mengerjakan tugas, bukan hanya sesama teman manajemen. Saya dulu pariwisata, tapi teman-teman saya tuh sampai di manajemen, sampai di DKV, sampai di interior architecture, karena saya tahu bisa jadi saya akan butuh mereka gitu. Tetapi jangan hanya butuh, tapi datang. Pastikan selama masih berteman ya connect to each other dengan baik. Bertemanlah dengan baik. Lalu yang keempat prinsipnya adalah lemonade principle. Buat segala sesuatu yang masam itu menjadi manis, teman-teman. Jadi apa ya resource yang sudah kalian kumpulkan di bird in hand tadi, ubahlah itu menjadi sesuatu yang bisa memiliki value. Jangan hanya kalian diamkan, gitu ya. Pastikan kalian maksimalkan, kalian optimalkan apa yang perlu kalian optimalkan dengan resource kalian. Dan yang terakhir, pilot in the plane principle. Pastikan kalian pilotnya. Ketika kalian naik pesawat, kalau kalian jadi pilot, kalian bisa menentukan arah. Kalian yang tahu ini akan dibawa kemana, diarahkan kemana, dan dibuat seperti apa. Itu adalah hal penting, teman-teman. Kalau kita gambar grafisnya, akan jadi seperti ini. Means itu values-nya. Values itu akan kalian jadi goals-nya. Nah, untuk mengubah value menjadi goals, itu ada leverage surprise atau biasa kita sebut sebagai lemonade principle. Ubah value itu menjadi goals. Tetapi ketika teman-teman sedang membuat goals ini,
kalian perhitungkan affordable loss-nya apa. Kalian perhitungkan kira-kira aku bisa spend kerugian waktu atau spend kerugian uang atau spend kerugian usahaku di sini, di sini, di sini, sehingga seenggak-enggaknya kalau goal ini nggak tercapai, teman-teman nggak kehilangan banyak, gitu ya. Nah, ketika mengubah value menjadi goals, teman-teman butuh yang namanya interaksi, yang itu berhubungan dengan crazy guilt dan bird in hand. Ya, lalu udah interaksi dan komitmen, akhirnya bisa muncul new means atau new goals setelah bertemu dengan orang baru lagi. New means dan new goals ini kalian yang harus jadi pilotnya. Kalian yang harus tahu arahnya akan mau dibawa kemana nih. Nggak bisa kalau cuma dibawa ke satu arah aja. Kalau misalnya kalian pasrah sama crazy guilt-nya kalian, sama partner kalian, ya kalian nggak jadi pilot dan kalian bisa jadi loss gitu di tengah-tengah. Kalian nggak tahu seberapa berhasil gitu. Tapi kalian jadi pilotnya supaya kalian tahu arahnya kemana. Gitu ya, tentang grafis ini tadi. Oke, saya sudah menjelaskan 5 gitu ya, teman-teman, poinnya. Ini adalah closing statement saya gitu ya. Jadi, in the end, entrepreneurship is a process. Entrepreneurship itu bukan sesuatu hal, bukan resultnya gitu. Orang yang punya entrepreneurial mindset dan mau jadi entrepreneurship itu harus siap menikmati proses gitu ya. Bahwa tiap entrepreneur akan terus-menerus belajar dan berinovasi sepanjang hidupnya dan siap dengan segala dinamika serta selalu siap melihat keterbatasan dan masalah sebagai peluang yang mampu diberi nilai lebih. Itu poinnya. Harus siap terus belajar, berinovasi, siap dengan segala dinamika. Kalau lihat udah jalan buntu nih, it's not a jalan buntu gitu. Tapi itu adalah sesuatu peluang yang sebenarnya bisa aku pecahkan dan bisa aku selesaikan dengan memberi nilai lebih di situ. Terima kasih Pak Joni, itu adalah pemaparan dari saya. Yes, luar biasa. Kita berikan applause buat Pak Dama ya. Oke, baik. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan materi sambil kita interaktif ya, itu luar biasa gitu. Intinya itu tadi kalau saya rangkum ya, mengapa sih kita perlu entrepreneurial mindset ya? Karena mau tidak mau kita harus menghadapi ini perubahan gitu loh. Kemudian ketidakpastian gitu ya. Nah, bagaimana cara kita membangun entrepreneurial mindset itu tadi sudah jelaskan ada 5 ya, dari creating value, change agent, resourcefulness, opportunity, sampai ke effectuation. Tadi juga sudah disampaikan dengan closing statement yang luar biasa. Kita harus terus belajar gitu ya, terus berinovasi, melihat dari berbagai tantangan atau peluang itu bukan masalah itu bukan satu problem yang ya perlu dihindari, tapi itu kita anggap sebagai satu peluang atau opportunity ya, Pak Dama ya. Oke, luar biasa. Baik, silakan adik-adik yang ingin bertanya boleh langsung sekarang, boleh ngangkat tangan atau tetap tulis di kolom chat. Silakan. Yes. Silakan. Oke. Ya, silakan, Semai. Silakan. Yang silakan, Somei. Oke, Pak, makasih, Pak. Mau nanya, Pak. Yes. Kan sekarang kan lagi zaman-zamannya kan orang anak muda nih mau buka usaha startup lah kita katakan ya, sebagai entrepreneur gitu. Mungkin kan kayak untuk jadi anak muda pasti bakal cari partnership, diantaranya kayak CTO, COO, CEO, co-founder dan lain-lain kan, Pak. Nah, caranya Pak, solusi lah gitu ya. Gimana caranya sih kalau sebagai anak muda yang ingin membangun startup, example tentang data scientist atau tentang bisnis financial consulting gitu, biar
bisa lebih maju gitu Pak. Maksudnya kan ini sekarang kan lagi COVID gini, gimana sih caranya biar kayak sebagai anak muda nih punya mental yang sangat kuat, juga punya kemauan untuk lebih maju lagi gitu Pak. Oke, luar biasa. Silakan Pak Dama, langsung. Oke, saya manggilnya siapa nih? Melani Pak. Melani ya, oke. Pertanyaan Melani menarik ya. Gimana sih Pak caranya anak muda ini bisa punya mental yang kuat gitu ya? Eh, Mental yang kuat itu bisa dibentuk dengan keseharian gitu teman-teman. Dengan kegiatan-kegiatan kalian bisa jadi mental kalian malah terbentuk. Untuk saat ini kalian ketika menghadapi dosen, habis itu dikasih tugas banyak, ya ampun tugasnya banyak banget, aduh kayak udah nggak, aduh nggak selesai nih, aduh udah pasti nggak selesai lah, skeptis, sudah pesimis saya untuk menyelesaikan tugasnya. Tetapi kenyataannya nggak seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman punya ketika berkuliah ini sebenarnya juga sedang dilatih gitu ya. Punya mental yang kuat itu bisa ngobrol dengan teman habis itu. Kalau saya dulu adalah orang yang suka sering gini. Kalau kita mau masuk kelas, kita sama-sama baca semua materinya. Di kelas itu kita malah debat. Kita di kelas malah debat, saling lempar point of view, dan itu cara pembelajaran kita seenggaknya untuk menguatkan mental nih, kayak di dunia luar nih, orang yang akan mendebat kamu dengan berbagai macam point of view-mu itu banyak. Nggak akan semua orang itu akan setuju dengan poin. Entah itu orang yang memang niatnya menjatuhkan, karena secara debat itu mungkin ada yang niatnya menjatuhkan. Ada juga orang yang memang cara menyampaikan opininya dengan cara seperti itu. Nah, ketika kalian sudah mau bentuk tim bisnis gitu ya, saya ngomongnya tim bisnis. Ketika kalian mau jadi bentuk tim bisnis, habis itu kalian merasa yakin kalian bisa untuk jalan. Yang pertama adalah cari teman brainstorming dulu. Jangan pernah ragu untuk brainstorming, karena brainstorming itu secara nggak langsung akan menguatkan mental kalian. Saya kalau kita brainstorming itu biasa kita sebut FGD mungkin ya. Kita akan lebih umum dengan istilah FGD, focus group discussion gitu. Di dalam focus group discussion itu kelompoknya kecil, 4 sampai 5 orang. Tetapi semua orang berhak berbicara dan semua orang berhak menyalahkan dan memberi masukan pada ide kalian. Dan jangan ragu, silahkan kalau memang kalian merasa di situ tidak ada yang namanya menang kalah. Di situ semuanya sama. Waktunya untuk build on the others idea gitu. Boleh kok langsung membangun ini tadi, langsung kayaknya kamu kurang di poin ini. Dan itu sebenarnya akan meningkatkan mental kalian. Dan biasanya ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah startup atau mau bikin bisnis gitu ya, pembentukan tim itu kita berdasarkan yang namanya triple H, teman-teman. Hustler, hipster, hacker. Orang-orang yang sudah ada di hustler itu biasanya punya mental yang sangat-sangat kuat. Orang-orang yang di hipster itu dia bagus dalam berbicara, tetapi dia mudah mental breakdown nih kalau ketemu orang lain. Karena begitu dapat masukan dia bisa kayak, ya berarti punya gue nggak bagus nih. Tapi orang-orang yang di hacker secara mental dia kuat, karena dia akan yang namanya ngehadepin, kalau kita bicara di digital ya, di aplikasi, namanya bugs, namanya error, namanya apa, itu sangat sering. Mentalnya kuat, tetapi secara dia untuk komunikasi dengan orang lain belum tentu bagus. Untuk saling melengkapi itu tadi bisa pakai yang namanya triple H. Tetapi triple H itu sebenarnya sudah membagi mana yang dirasa punya mental yang kuat dan siap bertemu dengan orang lain, atau dirasa yang punya siap untuk berbagai macam masukan, kritikan, atau feedback. Itu ada kok orang-orang ini di situ. Dan kalau kalian ragu, Pak, saya ini nggak bisa ngadepin orang dan saya nggak siap menerima feedback dari orang lain, ya jangan gitu teman-teman. Fokuslah kalau kalian di situ ketika menerima opini, itu adalah sesuatu yang harus diolah dan itu adalah masukan yang
emas gitu ya. Kalau saya ngomong itu adalah golden gitu. Itu sesuatu yang berguna untuk kalian. Bahkan eh, kami sesama dosen aja kalau misalnya ada program yang mau kami luncurkan, akan kami meetingkan itu. Kalau judul meetingnya adalah meeting, itu berarti kami ibaratnya tidak perlu berargumen. Tetapi kalau sudah judulnya adalah brainstorming, sehari atau 2 hari sebelumnya kita biasanya sudah saling share materi. Dan kita siap untuk datang nanti saling memberi masukan, ngasih argumen, kamu kurang point of view-nya di sini, kamu kurang ringkas di sini. Nanti saya itu paling junior, Pak. Saya paling junior, Pak Jody, di tim saya di Entrepreneurship for Specialist. Jadi Ya, ketika Pak. saya melakukan sesuatu, bagi saya sudah cukup jelas. Tetapi bagi tim saya yang sudah ibu-ibu, ini nggak jelas, aku nggak dapat poinnya. Perbedaan point of view ini sangat biasa gitu. Dan itu yang malah Ya. menguatkan mental kalau kita siap untuk menerima opini dari orang lain gitu. Oke. Baik, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan. Ada 2 pertanyaan ya dari Windy. Apakah orang-orang yang fixed mindset itu masih ada kemungkinan bahwa dia memiliki kemauan untuk menghadapi challenge? Silakan, Pak. Oke. Apakah ada kemungkinan untuk orang-orang ini siap untuk challenge dan mau melakukan challenge? Jawabannya adalah ada. Tapi biasanya unsur intrinsik motivasinya sudah beda. Orang-orang ini yang fixed mindset biasanya ya itu tadi siap menghadapi challenge karena dia ingin menjatuhkan orang lain. Tetapi kalau orang-orang yang growth mindset, dia siap menghadapi challenge karena dia merasa harus terus belajar. Walaupun Ya. orang-orang fixed mindset ketika menghadapi challenge itu biasanya berat hati. Dia akan merasa, aduh, kenapa sih harus aku ngadepin challenge lagi? Karena dia cenderung avoiding the effort. Dia akan menghindari yang namanya usaha, dia akan menghindari yang namanya kerja keras. Kayak gitu. Oke, terima kasih, Pak. Baik, next-nya dari Desmond. Bagaimana tips, trik ya, agar sebuah proyek bisnis yang dapat tersusun dan dijalankan dengan baik, Pak? Mungkin selama kuliah mereka sudah buat bisnis plan, jadi itu bisa dijalankan dengan baik gitu. Gimana, Pak? Tips and triknya, Pak? Oke. Saya malah saya tertarik untuk mungkin Desmond boleh ya unmute ya cerita. Kalau sekarang tahapan bisnisnya sudah sampai mana, Desmond? Ya Pak. Tapi sorry Oke. Pak, saya nggak buka kamera lagi. Ya nggak apa-apa, silakan Desmond. Saya kalau bisnis sebenarnya belum sih Pak. Sekarang masih mau bekerja dulu. Cuman beberapa belakangan memang ada rencana gitu mau buat bisnis. Cuman ya karena COVID terus ada halangan-halangan lainnya ditambah dengan tugas kuliah, jadi mungkin agak terbelakang sih gitu. Oke, Desmond kalau dengar orang yang sudah kerja terus memutuskan untuk keluar dari kerjaannya karena berbisnis, biasanya alasannya kenapa, Desmond? Bisnisnya berarti? Berarti bisnisnya kayak mungkin meyakinkan gitu Pak ya? Meyakinkannya karena persepsinya dia atau memang sudah terbukti meyakinkan? Mungkin karena persepsi orangnya sih kalau menurut saya gitu Pak. Yes. Oke. Mungkin ini ya saya jadi ketika orang yang bekerja terus biasanya berbisnis dan dia keluar dari pekerjaannya demi bisnisnya, itu bukan karena persepsinya loh Desmond biasanya. Dia sudah membuktikan bahwasanya dia lebih worth berbisnis daripada dia bekerja. Yes. Yes. Nah, saya akan kembali ke ini, ke lingkaran ini. Kenapa bisnisnya dia lebih worth daripada pekerjaannya dia? Karena dia bisa menjawab. B ini dia bisa menjawab, di lingkaran abu-abu dia bisa menjawab, dan di lingkaran merah dia bisa juga menjawab. Dia sudah bisa memperhitungkan kira-kira nantinya kalau aku keluar dari pekerjaan dan cuma menekuni bisnis ini, aku akan mengarahkan bisnis ini untuk berinovasi di mana. Aku malah bisa stretch kemana. Aku malah bisa lebih mengepakkan sayapku nih kemana gitu. Tetapi
Tapi itu semua nggak serta-merta gitu. Kak saya kurang tahu ya Pak, kalau di UIB biasanya untuk mereview bisnisnya mahasiswa pakai tools apa Pak? Pak Joni? Ya, biasanya sih kita sudah ada kayak misalnya kita membangun bisnisnya toolsnya ya dari design thinking, lean canvas, kemudian nanti dipresentasikan Pak, kemudian dari beberapa feedback dikasih masukan Pak. Karena Oh, kita masih belum implementasi gitu Pak. oke. Kalau di kami biasanya anak-anak semester 3 ini sudah eksekusi Pak. Sudah eksekusi bisnis dan terus kita biasanya pakai yang namanya satu tools namanya bisnis model canvas. Ya, Dan bisnis model canvas itu sesuatu yang kami anggap tidak bisa fix sampai misalnya bisnis ini besok tutup, hari ini tuh nggak fix karena bisnis model canvas ini dinamis dan berkembang. Jadi yang pasti ketika pertama kali bikin bisnis nih, kumpulkan datanya secara akurat dan lengkap. Misalnya kamu merasa bisnis boba tuh kalau di sana masih menarik Pak. Oke, kumpulkan kira-kira berapa orang yang willing to buy boba dan hitung perhitungannya gitu. Kira-kira dalam sebulan masih profitable nggak? Apakah ini akan continue apa nggak? Nggak jarang loh sekarang tiba-tiba boba yang jualan kroffel demi mengejar omsetnya. Ya, gitu ya. jadi jangan ragu teman-teman. Startnya itu dari data dulu yang lengkap. Tuangkan ke tools yang bisa kalian review sewaktu-waktu. Kalau mungkin lebih familiar dengan business plan atau dengan visibility report atau mungkin dengan proposal bisnis, silahkan. Tetapi saya ingatkan itu semua halnya dinamis. Perubahannya itu bukan lagi dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan. Dalam seminggu aja bisa jadi berubah total sudah isinya. Karena memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita nggak bisa kontrol itu. Gitu. Ya. Baik Pak, kita lanjut kayaknya tinggal 2 pertanyaan terakhir ya Pak ya, kita tutup Yes. aja ya karena waktu Boleh Pak Joni. Baik, dari Angela ya. Jadi bagaimana saran Bapak nih untuk para entrepreneur yang sebenarnya secara ide dan mindset itu sudah matang ya, namun tidak dapat mengembangkan usahanya karena terhalang oleh masalah finansial nih Pak. Gimana Pak pandangan Bapak? Oke. Pertanyaannya Angela ini saya rasa masih bisa diperbaiki gitu ya teman-teman. Idenya matang nih, matang versi siapa nih? Gitu. Kalau memang matang versi Angela aja, ya sulit untuk dapat investor. Tetapi kalau memang matang secara idenya itu sudah didukung dengan berbagai macam data, berbagai macam action plan, berbagai macam proposal bisnis atau mungkin bisnis plan yang komprehensif dan masif, nggak susah kok cari investor sekarang. Kalau masalahnya adalah finansial ya. Nggak jarang kami menemukan di mahasiswa itu ada yang kapan lalu itu dapat ini angel investor Pak 1M untuk pengembangan bisnisnya dan itu mahasiswa semester 5. Nah itu apakah itu mereka dana pribadi nggak ada? Mereka tidak develop aplikasi sebelum dapat angel investor. Karena mereka sudah mendapatkan dukungan ide. Mereka research-nya enak yang lama. Research-nya itu desk research itu nggak main-main. Hampir 2 tahun loh mereka riset dan membuat bisnis plan yang bisa dipresentasikan ke angel investor sampai cair 1M. Wow. Jadi jangan ragu kalau masalahnya di finansial, berarti yang Anda butuhkan adalah investor. Lalu apa yang bisa menarik hati investor? Ya kamu harus bisa menunjukkan idemu ini memang didukung dengan berbagai data, dengan berbagai macam memang ada demand besar di situ, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa supply-nya, tapi kalian nggak punya finansialnya, ya berarti ini. Barusan di tempat kami salah satu academic support atau tim administrasi kami, dia sense of problemnya kuat. Dia punya satu sense
orang ini akan terkenal di kemudian hari. Orang itu sekarang jadi bahan dasarnya shirataki rice. Dia tahu ada lahan di dekat dia yang bisa dia kontrol sehari-hari. Jadi berangkat kerja sama pulang kerja itu dia datang ke lahan itu, tapi dia nggak punya dana. Tapi dia datang Pak ke kita, ke e-commerce spesialis, gimana caranya bikin B-plan, gimana caranya bikin ini. Dapat Pak investasi, bisa nyewa lahan 0,5 hektar dan dikembangkan terus. Jadi sebenarnya masalah itu bukan halangan, tetapi itu adalah gimana cara kita menyelesaikan. Kita lihat permasalahan dan kita lihat solusinya larinya kemana. Gitu sih Angela dan Pak Joni. Yes, terima kasih Pak. Next ya, dari Ya. Jesselyn ya. Pak nih sebagai anak muda, kita didorong dan disupport untuk memiliki pemikiran yang inovatif lah ya, berinovasi gitu. Ataupun ide menjadi entrepreneur. Apakah peristiwa ini ke depannya akan menjadi overwhelming atau munculnya dampak negatif Pak? Kira-kira menurut Bapak gimana? Sorry nih, siapa Jesselyn ya? Dampak Yes. negatif yang dimaksud seperti apa Jesselyn? Boleh dijelaskan nggak? Silakan Jesselyn, open unmute. Oke, selamat malam Pak Dharma dan Pak Joni. Maksudnya dampak negatifnya ini selain misalnya nih kita bawa contohnya. Jadi kalau misalnya sebuah sistem nih sudah bekerja sebaik, maksudnya kayak sudah terjaga nih, terproteksi dengan baik, tapi akhir-akhirnya pasti ada aja hackers yang untuk merusak sistem itu karena mungkin pertama untuk mendapatkan nama agar hackernya ini terkenal, ataupun kedua mendapatkan biaya dari company sebagai sebuah price untuk hacker ini karena mendapatkan sebuah bagian sistemnya yang bolong gitu istilahnya. Nah, jadi maksud saya itu selama kita terus berinovasi ke depannya sebagai anak muda, itu bisa nggak hal yang berinovasi itu menjadi negatif gitu? Karena kan terkadang itu sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, gitu. Menurut Bapak gimana? Oke. Kalau kita bicara ke situ ya, siapa dia tadi Jesselyn ya. Itu tadi yang sebelumnya kita akan kembali ke effectuation. Kita harus tahu affordable loss kita. Ketika kita doing something, nggak mungkin segalanya itu perfect kan. Nggak mungkin semuanya itu langsung perfect dan sempurna, langsung ini udah paling paten, nggak mungkin. Tapi dia pasti akan terus berkembang. Dia pasti akan terus ada poin di mana ada hole-nya di situ gitu. Kayak kalau tadi Jesselyn ambil contoh berarti kan secara digital ya. Kalau misalnya kita tahu bahkan sekelas Apple aja ngerilis iOS itu tiap berapa minggu update-nya, tiap berapa bulan update-nya. Ya karena ada bugs di situ, karena ada sesuatu yang nggak perfect di situ. Jangan takut untuk berinovasi. Inovasi itu nggak mungkin sekali inovasi langsung perfect. Nggak ada inovasi yang langsung perfect. Inovasi itu pasti akan terus berkembang. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang miss, ya it's okay, it's normal. Gitu. Ini ya contohnya ya, saya minggu lalu baru update iOS di handphone, iOS 15. Tiba-tiba kemarin disuruh update iOS lagi, iOS 15,0,1. Dan kalau kita baca keterangannya, bugs-nya itu cuma karena Apple Watch nggak bisa dibuka di iPhone 13. Padahal handphone saya bukan iPhone 13, tapi saya juga disuruh untuk update iOS. Apakah itu sesuatu yang salah inovasinya? Enggak kok, benar. Inovasi itu digunakan untuk terus memanjakan pengguna dan bisa memberikan value untuk yang menikmati produk kita. Gitu. Kalau berharap langsung yang namanya bisnis model itu langsung perfect, namanya bisnis proposal itu langsung perfect, inovasinya langsung perfect, nggak ada. Segala sesuatu, ya itu tadi, kita harus siap dengan berbagai macam ketidakpastian. Gitu. Misalnya nih ya, kita sudah 3 bulan nih nyusun bisnis model sampai berkeringat, bercucuran air mata, dan darah bertetes-tetes. Tapi pas kita rilis 1 minggu, sudah ada pesaingnya di satu itu. Ya itu hal yang wajar. Waktunya kita inovasi. Gimana caranya kita bisa adding value ke hal itu gitu.
Jangan takut yang namanya Pak, inovasi berlebihan itu nggak bagus. Enggak kok. Inovasi berlebihan itu nanti makin orang nggak suka, Pak. Siapa sekarang yang nggak bergantung ke Shopee Pay, OVO, dan GoPay? Siapa yang dulu bisa mikir namanya uang 1 juta itu bisa cuma dengan sentuh tanpa harus bawa uang dompet tebel? Ya, inovasi itu nggak salah. Kalau kamu ngerasa inovasinya tapi nanti ada yang ngehack, Pak, karena nggak perfect, ya wajar. Toh masih buatan manusia. Inovasi kalau misalnya ada yang nggak perfect ya wajar. Ya berarti itu waktunya diperbaiki lagi, diinovasi lagi, non-stop, dynamic gitu ya, dan uncertainty. Begitu ya, Jesslyn dan Pak Joni. Yes, Pak. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu, Pak ya, kita sampai jam 8 aja. Saya sangat menyesal, Pak. Kita harus akhiri. Saya kembalikan ke panitia ya. Terima kasih. Ya. Kita sekali lagi berikan applause ke Pak Dharma ya. Thank you Universitas Internasional Batam untuk waktunya malam Yes. ini. Silakan panitia. Ya, rekan-rekan bisa isi absen ya. Sudah di-share di chat. Silakan panitia. Baik, terima kasih banyak pada Pak Dharma atas sharing session pada malam hari ini. Sangat luar biasa sih Pak Dharma ini. Semoga ilmunya dapat kita gunakan ya di kehidupan kita, terus bermanfaat bagi semua siswa-siswi yang hadir pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Joni sebagai selaku moderator kita yang telah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Sehat selalu untuk Pak Joni dan Pak Dharma dan semua hadirin yang ada di Zoom ini pada malam ini. Semoga yang tadi saya sampaikan bisa berguna ilmunya ya. Nah, teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara nih. Sebelum itu saya minta teman-teman untuk menyalakan kameranya lagi. Kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, langsung kita mulai ya dari slide pertama. Slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima. Oke, itu aja untuk dokumentasinya. Silakan kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Ivan. Baik teman-teman, saya ingatkan kembali sekali lagi untuk semua peserta jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah diberikan di kolom chat ya. Oke, akhir kata saya Kevin selaku pembawa acara pada malam hari ini pamit undur diri dan mohon maaf jika terdapat kesalahan perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Pak Dharma, terima kasih Pak. Luar biasa malam ini. Pak Pak Joni, terima kasih juga Pak Joni. Sama-sama. Pak Joni, makasih Pak Joni, Pak Dharma. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Dewi. Saya izin live dulu ya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Malam. Makasih panitia. Terima kasih panitia semua, Pak Joni khususnya luar biasa profesor satu ini. Mantap Pak. Prof Joni ini. Ada Prof Joni loh. Prof Joni ya gitu. Siap, Tadi nggak Pak. kasihkan sertifikat penghargaan ya buat Pak Dharma ya? Oh ada, nanti kita kirimin biasa Pak. Sip. Oke, makasih Baik, banyak ya Pak teman-teman, Joni. ya, Makasih panitia. Sama ya. Jangan lupa Makasih ya, isi Pak Joni. absensinya ya. Bye-bye. Ya, Tes bye. acaranya. Ya Bu Dewi, Yes. pulang Bu Dewi. Jangan di kantor terus. Masih ada tugas Bu. Baik teman-teman, Udah. ibu-ibu, Thank you bapak-ibu ya. semua, kita Saya akhiri nerusin acara jaga ini. dulu. Thank you, thank you. Oke, makasih Pak Edi. Terima kasih. Bu Reni gimana ujiannya Bu Reni? Aman ya anak-anak ya Bu? Bu Reni kayaknya udah lip Pak. Udah hilang Oke, dari ya. peredaran Pak. Udah hilang Siap, dari siap. peredaran Ya, Pak. ya, ya, ya. Siap, terima kasih Pak Joni. Makasih Pak. Ya sama-sama ya. Yo.